Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syed Musyafa, dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan dari studi kasus Corporate Office Building. Kita masuk ke gambaran umum studi kasusnya. Untuk spesifikasi gedung ini memiliki ukuran 800.000 kaki persegi dengan memiliki 3 tingkat basement untuk parkir, 3 tingkat bangunan untuk pertokoan, 1 tingkat mezanin untuk restoran, dan 2 menara dengan masing-masing 17 lantai. Untuk value engineering-nya sendiri adalah pengembangan dari desain yang sudah mencapai tahap 60%. Kendala paling utama adalah untuk menjaga citra arsitektur bangunan itu sendiri, dan tim value engineering berhasil menghasilkan 130 ide dengan diterapkan dalam 50 proposal, yang sudah termasuk proposal alternatif. Dan tim value engineering berhasil menghemat sebesar 14,6 juta untuk inner savings dan 19,4 juta US dollar untuk life cycle savings. Dalam value engineering dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada arsitektur yang berhasil diterapkan dalam 16 proposal. Di antara rekomendasinya adalah yang pertama, tidak menggunakan niche di lantai dasar atas. Yang kedua, hapus eskalator dan tangga di sisi utara hingga area perkantoran, menggunakan dinding penthouse dan dinding interior yang lebih murah, memindahkan dan hapus satu set tangga luar ke ruang bawah tanah yang tidak diwajibkan oleh kode, menggunakan kategori yang lebih rendah untuk bahan finishing, dan mengurangi ruang lobi di setiap lantai. Selanjutnya ada struktur yang berhasil diterapkan dalam 9 proposal. Rekomendasinya adalah yang pertama, mempertimbangkan penggunaan plat cetak berongga pada salah satu atau kedua antara basement dan lantai menara. Yang kedua, hapus basement lantai 4 dan 5 yang sebelumnya digunakan untuk tangki penyimpanan dan memindahkan tangki dan ruang tersebut. Yang ketiga, memodifikasi desain slab lantai menggunakan two-way slab dan balok. Selanjutnya ada mekanik yang berhasil diterapkan ke dalam 17 proposal. Rekomendasinya diantaranya adalah menghilangkan 2 tingkat penthouse, mengubah sistem termal penyimpanan energi, meningkatkan cakupan dari kotak variabel air volume, dan menggunakan light truffle untuk distribusi sebagai pengganti diffuser linear. Lalu ada 3 tambahan dalam kategori mekanik ini, yaitu hapus sistem argo dan gunakan biaya proporsional untuk penyewa, gunakan ASRAE di dalam kriteria desain suhu, dan pertimbangkan ruang shelling untuk mengurangi pengeluaran modal. Selanjutnya ada electrical yang berhasil diterapkan ke dalam 9 proposal. Rekomendasinya adalah yang pertama, konfigurasi ulang distribusi listrik menggunakan booster tegangan tinggi ke penthouse dan relokasi trafo ke berbagai lantai. Konfigurasi ulang distribusi kelistrikan HVAC menggunakan peralatan dengan besar 380 watt, mengurangi beban pada daya darurat dengan menggunakan desain untuk menggerakkan pompa kebakaran, dan membuat sejumlah perubahan pencahayaan. Berikut adalah perhitungan dari perkiraan pembangunan gedung, di mana bisa dilihat perkiraan ini biayanya mencapai 70.634.049 US dollar. Berikut adalah cost work modelnya, dan ini adalah functional analysis worksheet, di mana bisa kita lihat bahwa dibagi menjadi site work, structural, architectural, mechanical, electrical, equipment, dan general. Kita masuk ke ringkasan hasil. Tim rekayasa nilai berhasil mengembangkan 45 proposal dengan menghasilkan potensi penghematan sebesar 14,6 juta US dollar pada biaya awal dan 19,4 juta US dollar pada biaya siklus hidup. Bisa dilihat pada tabel yang berada di gambar. Berikut adalah daftar dari rekomendasi yang telah dikembangkan oleh tim value engineering. Kita masuk ke contoh rekomendasi rekayasa nilai terpilihnya. Yang pertama adalah penghentian penggunaan lift pada lantai upper ground. Pada desain asli, setiap menara memiliki 6 lift yang melayani 3 tingkat basement parkir. Pada desain usulan, perhentian elevator menara kantor di lantai upper ground, dan menambahkan 2 lift hidrolik berkapasitas 2.500 pound di ruang basement di setiap tower. Dalam diskusi dibahas bahwa hal ini memberikan keuntungan, diantaranya meningkatkan layanan kepada pengguna menara perkantoran, tempat parkir, dan toko, meningkatkan privasi pada menara kantor,
meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas di ruang basement dengan memastikan bahwa semua lift yang melayani basement dapat diakses. Penghematan ruang diperoleh pada basement lantai 1 dan 3. Berikut adalah cost worksheet dan juga denah dari perubahan yang direncanakan. Masuk ke rekomendasi yang kedua adalah menggunakan plat pracetak berongga. Pada desain asli, konstruksi lantai tipikal untuk semua lantai di atas lantai 1 basement adalah beton plat cor di tempat atau cast in place. Pada desain usulan, gunakan plat beton ratakan berongga, di mana plat pracetak ini memiliki tebal 25 cm. Pada diskusi dibahas bahwa 21 lantai baru hotel sedang dirancang secara lokal dengan menggunakan plat berongga, dan seorang ahli sangat merekomendasikan penggunaan plat berongga karena ekonomis dan jumlah ketersediaannya. Berikut adalah perhitungan penghematan dari penggunaan plat berongga. Rekomendasi yang ketiga adalah merubah desain thermal energy storage. Pada desain asli, desain untuk sistem penyimpanan energi thermal yang terdiri dari 4 tangki sebesar 630 meter terikat pada 2 pendingin berkapasitas 214 ton. Pendingin dijalankan sekitar 100% selama jam sibuk. Lalu pada desain usulan, yaitu menghilangkan basement lantai ke-4 dan ke-5 dan memindahkan ruang pompa ke basement lantai 1. Tambahan, ada hanya satu pembangkit per menara yang diusulkan untuk sistem tes yang baru ini. Pada diskusi, dibahas bahwa membutuhkan dana sekitar 124.000 US dollar dari pembangunan tangki dan mengurangi dampak sewa karena pemindahan ruang pompa dari lantai 1 ke basement. Usulan ini menunjukkan peningkatan laba atas investasi sebesar 48,4% dibanding desain asli sebesar 21,3%. Berikut adalah perhitungan penghematannya dan juga gambar dari denah yang direncanakan tim value engineering. Rekomendasi yang keempat adalah konfigurasi ulang distribusi listrik. Pada desain asli, sistem yang sudah ada menggunakan 13,8 kV kabel yang terhubung dari pembangkit listrik lokal ke switchgear pemilik sekuat 13,8 kV dengan 4 trafo berkapasitas 2000 kV ampere untuk menurunkan ketegangan 220 volt dengan set sistem busduct terdiri dari 2500 ampere. Pada desain usulan diusulkan untuk menghapus sistem busduct, pindahkan trafo di lantai bangunan, mengurangi ukuran peralatan dengan menggunakan 380 volt untuk HVAC, menggunakan lebih dari 2 trafo untuk daya umum distribusi dengan 220 volt sekunder, hubungkan semua trafo dengan kabel melingkar 13,8 kV. Load ini bisa dicapai di jembatan lantai 17. Lalu ada spesifikasi trafo harus sebagai pada yang tertera pada tulisan. Pada diskusi dijelaskan bahwa sistem yang dirancang sangat mahal, tanpa ada fleksibilitas untuk mentransfer daya dari satu menara ke menara lainnya. Penggunaan saluran bus membutuhkan lebih banyak biaya perawatan daripada kabel. Usulan ini membutuhkan ruang untuk trafo di lantai yang direkomendasikan, dengan 2 ruang pabrik di setiap menara di setiap lantai. Ini dapat dilakukan tanpa biaya tambahan kecuali pada poros untuk kabel tegangan tinggi. Trafo yang terletak di beberapa lantai juga akan meningkatkan kinerja sistem. Biaya pemeliharaan dan operasi tahunan diperkirakan sebesar 1% dari biaya awal. Berikut adalah denah dari perubahannya. Dan ini adalah perhitungan dari rekonfigurasi electrical distribution. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.